Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Al-awwal, saya minta maaf karena beberapa bulan tidak bisa hadir dikarenakan tugas keluar kota. Di tengah kondisi pandemik yang lagi berubah-ubah terus, kebetulan jadwalnya jadi berantakan dan diminta mendadak terus untuk kegiatan keluar kotanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita memasuki safarul akhirah, perjalanan kehidupan akhirat kita sampai pada pembahasan tentang surga. Dan hari ini kita membahas tentang surga yang pertama, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Pembahasan tentang surga Firdaus sangat menarik buat kita semua karena mengingatkan kita dengan sebuah hadis yang dimasukkan dalam kitab Duratun Nasihin, yang pada saat itu selesailah semua orang dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala dan telah ditempatkan masuk ke dalam surga dan neraka. Lantas malaikat menyampaikan kepada seluruh manusia yang masuk ke dalam surga bahwa sesungguhnya tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi salat, tidak lagi puasa, tidak ada lagi tilawatul Quran dan lain sebagainya. Maka mereka cuma menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Tapi ternyata Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus masih dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih berdiri, masih salat, lantas kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Jibril kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya jika seluruh manusia telah dimasukkan ke dalam surga, maka tidak ada lagi ibadah di dalamnya. Mereka tinggal menikmati atas apa yang telah mereka usahakan selama kehidupan di dunia. Maka bangunlah ya Muhammad." Maka kata Rasulullah SAW, "Ya Jibril, saya tidak akan bangun sampai saya meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai permintaan saya ketika berada di dalam surga." Maka kata Jibril, "Ya Muhammad, apa permintaanmu?" Maka kata Rasulullah SAW, "Ya Jibril, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada umatku yang dimaksudkan di dalam surga di luar surga Firdaus, maka aku minta kepada Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga Firdaus." Masya Allah. Rasulullah sayang banget Pak. Jadi umat Islam nanti kelak akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus atas syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa surga Firdaus itu begitu istimewanya? Sampai Rasulullah SAW menginginkan umatnya masuk ke dalam surga Firdaus. Ditulis dalam kitab Jawhar Al-Mauhub karya Syekh Ali Abdurrahman Kalantani. Syekh Ali Abdurrahman Kalantani ngomong begini, "Jannatul Firdaus qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman di antara kita semua. Orang-orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan memberantas segala kemusyrikan yang ada di dalamnya.
Qad aflahal mu'minun indal jannatal firdaus istaqat li asmika. Kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang beriman di antara kita semua adalah kalau surga Firdaus merindukannya. Kenapa surga itu sampai merindukannya? Ternyata begini Pak, kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani. Sesungguhnya kalau orang lagi beribadah, para malaikat ada di atas kepala kita, itu berdoa untuk kita. Lantas para malaikat itu menyampaikan kepada para penghuni surga, pada para malaikat penjaga surga dan malaikat para penjaga neraka. Jadi kalau berbuat dosa, malaikat di atasnya lantas melaknat kita, lantas menyampaikan kepada malaikat penjaga neraka, si fulan, zalika adna yurabna fala yu'zaina, si fulan sudah dicatat sebagai penghuni neraka. Ngelaporin tuh Pak. Tapi kalau kita melakukan amalan kebaikan, maka nanti malaikat yang kemudian mendoakan, samaha, ya Allah ampuni dia, zalika adna yurabna fala yu'zaina, disampaikan kepada malaikat penjaga surga bahwa si fulan akan menjadi penghuni di dalam surga ini. Nah, pada saat itu disampaikanlah, maka sesungguhnya surga telah merindukan si fulan. Masya Allah. Maka itu sebabnya Pak Bilal bin Rabah, terompahnya sudah sampai di dalam surga karena surga itu merindukan. Saya rindu dengan Bilal bin Rabah untuk segera memasuki taman ini. Jadi Pak, kalau kita hari ini lagi kumpul, maka sesungguhnya malaikat hari ini ada di atas kepala kita, mendoakan dan lantas menyampaikan kangen. Begitu, dan kalau kita istiqomah, maka akan sampai kemudian kerinduan itu di surga merindukan kita semua. Istaqat li asmika liqarabiha minal arsh summa stawa alal arsh. Yang namanya surga Firdaus itu sangat dekat dengan minal arsh, dekat dengan arash, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di atas langit kecuali al arsh. Kalau di bumi Ka'bah, Mekah, tidak ada tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah begitu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka huru hara hari kiamat yang nanti bisa saja terjadi kepada kita semua, tempat yang paling aman ya Mekah dan Madinah, yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh fitnah Dajjal di dalamnya. Makanya Pak, kita selalu merindukan untuk datang ke sana, tapi sekarang susah, karantinanya kelamaan daripada perjalanan umrohnya. Nah, karantinanya di Mekah 3 hari, di Indonesia 7 hari, jadi total 10 hari. Perjalanan umroh 8 hari, 18 hari Pak kita. Masya Allah, perjuangan sekarang. Nah, kebetulan kawan saya ada yang lagi jadi pembimbing, ya perjuangan dia cerita tuh, perjuangan banget ternyata, Masya Allah. Itu luar biasa di tengah kondisi pandemi begini Pak. Nah, di atas langit ada tempat yang sangat dimuliakan, Al-Arsh. Ada tempat yang paling sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadat jannatal firdaus, itulah yang membuat kenapa surga Firdaus asruha asrufiha wa nuruha wa ajliha menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang paling dimuliakan karena dekat Pak. Makanya kalau kita dekat sama Pak Kiai, kita juga dimuliakan Pak. Tapi kalau dekatnya dengan orang-orang yang kemudian ternyata menistakan agama, kita juga dihinakan. Dekat dengan siapa, kita akan dimuliakan. Begitu juga surga Firdaus, karena sangat dekat, setelah Al-Arsh, surga Firdaus, nempel dekat banget Pak. Maka disebutnya asru fiha, itulah tempat yang paling dimuliakan. Wa nuruha, yang paling bercahaya setelah Al-Arsh. Wa azliha, dan tempat yang paling agung. Kullu sururu fih. Kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, yang namanya kenikmatan di dalam surga Firdaus itu semuanya ada. Di dalam surga lain ada, tetapi di dalam surga Firdaus ada, tetapi tidak semua kenikmatan di dalam surga Firdaus itu ada di dalam surga di bawahnya.
Maka Pak, yang paling lengkap itu surga Firdaus. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW berharap seluruh umatnya masuk ke dalam surga Firdaus. Karena kenikmatan yang ada di dalam surga di bawahnya itu pasti ada di surga Firdaus. Tapi tidak semua yang ada dalam surga Firdaus ada di bawahnya, di bawah surga yang lainnya. Apa kenikmatan di dalamnya? Syekh Ali Abdurrahman Kalan tadi menyebutnya, Anda nanti akan dapat 4 pintu, di mana 4 pintu tersebut salah satu pintu pertamanya kita bisa berjumpa dengan Allah. Yarjullaha wal yaumal akhir. Kenikmatan yang paling besar bagi orang yang beriman bukan semata-mata masuk ke dalam surga. Kenikmatan yang paling besar bagi orang yang beriman adalah berjumpa dengan penciptanya. Dan itu tidak semua orang bisa berjumpa. Nanti di dalam surga nggak semua orang bisa berjumpa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Yaitu di dalam surga Firdaus. Yang kalau nanti kita dapat pintu, salah satu pintunya bisa berjumpa dengan beliau. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi ngomongnya begini. Al-Firdausa, yang namanya surga Firdaus, ridwatal jannah, surga yang paling tinggi. Wa aswatuha wa abdaluha, yang paling agung dan paling mulia dan paling utama. Maka itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kalau minta berdoa masuk ke dalam surga, mintanya surga Firdaus. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga. Kita kan tok begitu doang ya. Padahal tambahin, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga Firdaus. Dilengkapi. Cuma kadang-kadang kita cuma masuk dalam surga. Emang masuk dalam surga mana saja enak ya Pak. Ngemper nggak apa-apalah. Nah, yang penting masuk. Yang penting masuk. Karena orang nanti masuk surga seperti yang pernah saya sampaikan, dibagi menjadi salah satu majmu'at. Terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang berada pada bangunan-bangunan yang tinggi. Dia dapat tempat yang paling tinggi. Yang kedua yang berada dalam rumah-rumah biasa di dalam surga. Tapi ingat, rumah yang paling biasa di dalam surga saja nilainya itu seluas langit dan bumi. Jadi bayangkan, kalau yang dapatnya bangunan istana yang paling tinggi, nanti yang rumah biasa, dan yang ketiga yang dia berada cuma di taman-taman dalam surga. Itulah kelompok yang berada dalam taman surga, itulah jahannamaniyun yang disebut dalam hadis. Mereka yang telah dimasukkan ke dalam neraka, lantas Allah telah membersihkan semua dosa dan salahnya, lantas dimasukkan ke dalam surga, maka dia menempati seluruh pinggiran-pinggiran taman-taman surga. Bulan lalu kita telah bahas tentang taman-taman surga. Nanti itu dibagi 3 kelompok. Tapi kita berharap dapat istana yang paling tinggi, Pak. Dan salah satu istana yang paling tinggi, Pak, adalah doa anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Nah, makanya itu sebabnya punya anak yang soleh, menempatkan nanti, memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam istana di dalam surga. Yang ketika dia masuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan diantar oleh malaikat Ridwan, lantas Ridwan mengantarnya ke dalam istana, lantas orang tua tersebut kaget dan berkata kepada Allah, "Ay Rabbi, ini untuk saya." "Betul, ini untukmu." "Betul, ini untukmu." "Ya Allah, amalan apa yang membuat saya bisa ditempatkan ke dalam istana di dalam surga?" Maka lantas kemudian Allah berkata, "Ini bukan amalanmu, tapi adalah amalan anak-anakmu yang salih dan salihah, yang ngirimkan doa untukmu, yang setiap amalannya dihadiahkan untukmu, dan kamu bisa menempati ke dalam surga." Makanya Pak, punya anak itu memang perjuangan banget. Kita tempatkan di tempat yang terbaik, meskipun harus menghabiskan seluruh harta yang kita punya. Tapi ditempatkan di terbaik, itulah kemudian harta yang paling berharga buat kita semua. Maka jangan tanggung-tanggung. Ya, maka menyekolahkan anak di tempat yang terbaik menurut kita membuat kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nggak ada istilah mahal. Nggak ada istilah mahal. Emang itu yang kita perjuangkan, Pak. Karena itu nilainya. Nilainya. Yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Makanya Pak, nanti orang-orang di akhirat baru nanti sadar, Pak, pada saat di padang mahsyar, di saat yaumul hisab, baru nanti dia sadar. Dia akan ngomong kepada Allah, "Ya Allah,
Harta saya tidak ada gunanya. Ya Allah, kekuasaan saya nggak ada manfaatnya. Baru saat itulah kemudian kita ngomong sama Allah. Ternyata yang menyelamatkan adalah amaliyah dan kemudian syafaat-syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Itu tempat yang paling agung. Tapi lantas kemudian Rasulullah SAW berkata begini, mengingatkan kepada kita, wa minhu nafazaru anharul jannah. Yang namanya surga Firdaus itu, Pak, itulah kemudian sungai yang di bawahnya, surga-surga di bawahnya itu mengalirnya dari surga Firdaus, Pak. Jadi surga Firdaus itulah yang mengalirkan air ke dalam surga-surga di bawahnya. Apa namanya ya? Muara apa itu? Hulu ya? Hulunya, Pak. Hulunya itu surga Firdaus. Lantas ngalirnya ke dalam surga-surga yang lainnya. Bahkan surga Firdaus itulah yang kemudian nanti mengalirkan ke dalam telaga Al-Kausar. Jadi, Pak, makanya Rasulullah SAW menyebutnya wa minhu nafazaru anharul jannah. Yang namanya sungai-sungai di dalam surga itu hulunya ada di surga Firdaus. Bayangkan, Pak, kita masuk ke dalam surga lain saja sudah bahagia, apalagi dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang merupakan tempat mengalirnya semua. Nanti akan ada yang namanya sungai susu, sungai arak, sungai madu. Wah. Tapi jangan bayangin nanti arak di sana gua teler, kagak, Pak. Di sana sudah tidak ada lagi kemudian istilah-istilah yang akan membuat kita berbuat buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menahan kita untuk tidak minum khamar karena nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih indah dari cuma sekedar minuman. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, wazid wata kullu surur, dan puncak keindahan, Pak, puncak keindahan dari itu semua ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatul firdaus, adalah bersama dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah. Tiap hari kita ngelihat Rasulullah, Pak. Masya Allah. Dan kenikmatan yang paling indah nanti surga Firdaus, Pak, bertetangga dengan Rasulullah. Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang kemudian paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ternyata kalau melihat Rasulullah, mereka menyatakan dirinya dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam, mereka menyatakan dirinya, saya benci sama Rasulullah karena dia telah merubah tradisi-tradisi, adat istiadat, kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan kita menyembah berhala, kebiasaan kita minum khamar. Tapi kalau saya ngelihat Rasulullah, perasaan saya lebih tenang, tapi benci. Gimana tuh ya? Seneng tapi benci. Abu Jahal, pas seorang bangsawan yang bahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam itu selalu mengendap-ngendap mendengarkan Rasulullah SAW ngaji. Rasulullah lagi ngaji, ngendap-ngendap, Pak, dia. Makanya ketika Abu Jahal ditanya, ya Abu Jahal, apakah keponakanmu adalah orang yang jujur? Betul. Apakah dia pernah berdusta? Tidak. Apakah betul dia seorang nabi? Betul. Lantas kenapa kamu tidak mengakui? Gengsi. Gengsi, kesombongan. Abu Jahal. Makanya dijulukinya sebagai Abu Jahal. Jahal itu jahil. Bapaknya kebodohan. Padahal dia telah melihat begitu banyak kebenaran, tetapi menolak kebenaran itu. Makanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu Abu Jahal. Maka bersama Rasulullah, para sahabat sampai ngomong begini. Dalam Syekh Muhammad Malik Al-Maliki dalam kitab Fadilatul Ummatan Muhammad. Ya Muhammad, kalau hatiku lagi gelisah, kalau aku lagi tidak tenang, aku mengadu sama Allah. Dan aku menyempurnakannya dengan melihat wajahmu. Masya Allah. Karena saat melihat wajahmu, maka sesungguhnya telah sempurnalah hatiku dan tenang kembalilah aku melewati kehidupanku. Nah, itu kalau ngelihat, Pak, karena saking indahnya wajah Rasulullah, maka bahagialah mereka yang nanti di akhir zaman bersama dengan barisan-barisan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu 10-11, 11-12,
dengan Rasulullah SAW secara wajah. Apalagi dia keturunannya Rasulullah SAW bernama Ahmad atau Muhammad. Itu Imam Mahdi. Siapa yang orang-orang yang dimasukkan dalam surga Firdaus? Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun yang biasa sering kita dengar. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Orang yang pertama nanti masuk surga Firdaus, orang yang salatnya khusyuk. Kita salatnya khusyuk apa enggak, Pak? Salatnya khusyuk apa tidak, Pak? Susah tuh. Khusyuk itu susah, Pak. Oh, Imam Ghazali ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, bagaimana supaya salat khusyuk?" Bagaimana supaya sholat khusyuk? Kata Imam Ghazali, sholat khusyuk itu bisa dilakukan oleh orang dengan dua cara. Hanya dengan dua cara. Apa caranya ya Syekh? Kata Imam Ghazali, tazkiyatun nafs wa khuriyatun nafs. Membersihkan hati dan bebaskan diri dari perbudakan dunia. Makanya di sini ada kajian tazkiyatun nafs, Pak. Memang kita lagi belajar untuk bersihin hati, Pak. Makanya orang yang dalam hatinya masih ada dendam, kesel, kecewa sama orang, Pak, itu sholatnya nggak akan pernah bisa khusyuk. Itu sebabnya, Pak, kenapa kita harus belajar maafin sebesar apapun kesalahan orang tersebut sama kita. Udah saya maafin. Jika itu munfaridah, jika itu kesalahannya adalah berhubungan dengan diri kita, Pak, maafin. Saya udah maafin dia. Sebesar apapun. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW berkata, al-hayatu fi dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seseorang, tasilu man qata'aka. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya, ta'fu man zalamaka. Dan memaafkan orang-orang yang telah menzolimi dirinya. Buya Hamka selama hidupnya terzolimi, di penjara berulang-ulang. Tapi saat orang yang menzaliminya lantas kemudian meninggal dunia, Buya Hamka yang kemudian menjadi imamnya. Dihapus karena tahu Buya Hamka, tazkiyatun nafs itu, Pak, berat. Tapi itulah kemudian jadi keindahan. Maka kalau ada tetangga yang pernah membenci kita, lantas dia kemudian membenci kita dan memfitnah kita, Pak, tiba-tiba dia meninggal dunia, sholatin. Meninggal juga tuh orang. Belagu, sombong, meninggal juga loh. Nah, sholatin. Kecuali kalau itu sifatnya munfaridah. Tapi kalau sifatnya itu berkaitan dengan agama, bersifatnya dengan Allah dan Rasulnya yang dia hina, itu persoalan yang berbeda. Tapi kalau sifatnya pribadi kita, Pak, maafin, kita maafin. Dia punya kesalahan yang besar, tiba-tiba kita ngejenguk ke rumah sakit saat dia lagi dirawat, itu luar biasa perjuangannya. Wah, luar biasa. Makanya ketika ngeliat Bung Anies Baswedan difitnah oleh seseorang, tiba-tiba kemudian orang tersebut sakit di rumah sakit, Bung Anies datang ngejenguknya. Dan membebaskan semua biayanya. Masya Allah. Luar biasa itu, Pak. Padahal itu ketika itu maki, diselingnya memfitnah dan luar biasa. Itu keutamaan yang biasa kita lakukan. Tazkiyatun nafs. Makanya kita belajar besok ya kajian tazkiyatun nafs. Nah, itu, Pak. Walaupun kita masih belajar terus, Pak, belum tentu langsung bersih. Karena emang ngebersihin hati itu butuh amalan dipraktekkan. Bukan cuma sekedar kita belajar, tapi butuh dipraktekkan. Tazkiyatun nafs, wa khuriyatun nafs. Membebaskan diri dari perbudakan dunia. Saya Imam Ghazali ditanya, ya Syekh, apa bukti bahwa kita tidak jadi budak? Imam Ghazali jawabnya gampang, Pak. Jangan nangis kalau kehilangan dunia. Itu doang, Pak. Jangan nangis kehilangan dunia. Kehilangan kendaraan, lagi diparkir, nggak usah nangis. Kehilangan uang, nggak usah nangis. Nggak usah bersedih. Kehilangan proyek kita, nggak usah bersedih. Proyek kita diserobot oleh kawan, nggak usah bersedih, nggak usah.
Karena sesungguhnya rezeki yang menjadi milik kita nggak akan pernah bisa diambil oleh orang lain, dan Allah akan menggantinya dengan cara yang berbeda. Meski bisa jadi yang digantinya tidak berbentuk yang sama, tapi paling tidak bisa jadi lebih baik daripada apa yang kemudian diambilnya. Allah akan ganti itu. Udah. Jadi makanya Imam Ghazali jangan nangis kalau sudah kehilangan dunia. Apa yang hari ini kemudian kita dapatkan itu nggak usah nangis, karena itu tidak akan pernah kita baca, kita bawa. Maka cukuplah bagi kita beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Tapi kalau orang yang masih suka menangis, Pak, terhadap dunia, maka niscaya dia nggak akan pernah bisa sholat khusyuk. Imam Qurtubi pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana supaya kami bisa khusyuk? Kata Imam Qurtubi menjawabnya, jangan-jangan di dalam tubuhmu masih ada khurafat. Masih ada unsur kemusyrikan pada diri kita. Beberapa minggu yang lalu kita viral tentang sesajen yang ditendang, Pak. Ya kalau itu non muslim yang membuatnya nggak usah. Kalau itu orang kafir yang kemudian melakukan sajian, ya jangan ditendang. Itu bagian dari silakan kepercayaan dia. Tapi nggak perlu diupload juga sih di video. Itu yang salahnya diuploadnya itu, Pak. Unsur-unsur hurafat pada diri kita, Pak. Kita masih mempercayai sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan pernah bisa khusyuk. Itu sebabnya wajar, Pak, kalau kita bahas yang pada bulan lalu bahwa yang namanya takwa itu bukan cuma menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi memberantas segala kemusyrikan dalam hati kita. Berantas. Diberantas. Imam Ghazali menyebut, apakah semua ada orang yang khusyuk dari awal sampai akhir? Kata Imam Ghazali, nggak ada. Kecuali Rasulullah SAW, Pak. Kecuali para sahabat, Pak. Kita itu ada yang sholat khusyuknya baru sampai takbir, udah khusyuknya sampai situ doang, Pak. Sisanya setelah itu kelayaban. Apalagi kalau ada yang batuk-batuk di sebelahnya. Omikron nih. Udah kepikiran aja, Pak, macam-macam. Udah kepikiran macam-macam dah tuh. Lagi kondisi begini dia udah, wah batuknya begitu tuh. Ya Allah. Padahal dia habis makan ketoprak nyangkut di sini, Pak. Kacangnya. Kita udah husu. Ada yang husu, Pak. Rakaat pertama, giliran rakaat kedua kagak husu, lagi pas nunju. Ternyata orang sebelahnya lagi pakai cincin. Cakep juga tuh. Nah, Pak. Kagak husu. Kita nih, Pak, datang udah husu, udah diniatin dari belakang. Baru takbir aja, Pak, kita bisa jadi kagak husu pas ngeliat di sebelahnya. Ini orang sholat kayak orang bingung. Allah, kiri dulu apa kanan dulu ya? Kiri apa? Diputar-putar dah. Ya Allah, lu sholat aja keder. Kita nih kadang-kadang udah. Maka itu sebabnya kata Imam Ghazali, nggak ada orang yang bisa husu. Ada yang sampai 2 rakaat, ada yang sampai 3 rakaat, Pak. Selanjutnya bisa jadi kita tidak khusyuk. Maka kata Imam Ghazali, istimbatul ahkam, Allah akan menilai sebatas mana kamu khusyuknya. Kalau sampai takbir, disitulah kamu dinilainya. Tapi kamu akan tetap disempurnakan kalau kamu sholat berjamaah. Itu sebabnya, Pak. Karena kita tidak bisa khusyuk, maka sempurnakan kita dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itulah, Pak, yang membuat kita akhirnya nilainya jadi plus. Saat saya sudah kemudian sholat berjamaah, tapi rasanya masih belum sempurna, tambahin dengan ba'diyah dan qobliyah. Saat ba'diyah dan qobliyah saya kemudian ternyata rasanya belum sempurna, Ustaz, tambahin dengan sedekah. Aqimis shalah wa atiz zakah. Maka, Pak, kalau habis sholat, makanya, Pak, ada kebiasaan yang dilakukan para ulama. Kita ini nggak ada kotak infak di depan itu ya. Ada. Oh, karena salah satu yang dibiasakan dilakukan para ulama, kalau subuh, Pak, kalau subuh kita selalu berinfak. Jadi sebelum masuk tuh, Pak, subuh berinfak. Masukin kotak infak. Berapapun kita masukin itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya Imam Syafi'i muridnya sampai ngomong, saya nggak pernah melihat guru saya Imam Syafi'i kecuali kalau subuh saat dia belum masuk ke dalam masjid, dia pasti akan berinfak dahulu. Itu sunnah hasanah, kebiasaan yang baik dilakukan para ulama, karena itu menyempurnakannya. Maka ketika ditanya, ya Syekh, Imam Syafi'i, aku nggak pernah melihat engkau kecuali ketika sholat subuh,
Engkau selalu mengawalinya dengan berinfak. Apa jawab Imam Syafi'i? Sesungguhnya saya sedang menyempurnakan amalia saya di subuh. Subuh hari itu adalah puncak semua kebaikan. Maka orang yang salat subuh berjamaah, maka dia telah berada di puncak kebaikan. Maka sempurnakanlah puncak kebaikannya dengan apa? Bersedekah, salat suruh, dan kemudian salat ba'diyah, qobliyah subuh. Nah, salat fajar disempurnakan. Makanya kalau kita Sabtu Minggu kita sempurna banget nih Pak. Tinggal infaknya yang belum mungkin kita lupa-lupa Pak. Tinggal sempurnakan, kita nanti kemudian habis taklim, salat suruh, tadi kita sudah qobliyah, salat fajar, sempurna banget Pak. Itulah puncak amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membuat para malaikat zalika adna yarafna fala yu'zaina. Bahkan sampai dalam hadis yang lain, orang yang senantiasa mengerjakan salat subuh berjamaah Pak, sesungguhnya Allah telah mengeluarkan seluruh kebaikan dan keberkahan, termasuk di dalamnya rezeki dari langit dan bumi. Wa yarzuqu min haitsu la ya'tasif. Allah keluarkan itu semuanya. Maka beruntung Pak, kita bisa sholat berjamaah. Nah, itu yang pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang masuk surga Firdaus adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hobi-hobi yang kagak berguna. Makanya Pak, kita telah bahas. Kalau sudah 40, hobi-hobinya di stop Pak. Hobi-hobinya di stop. Yang hobi-hobinya touring, kalau udah 40 stop Pak. Stop. Karena kalau sudah 40 sudah di puncak, kalau kita masih hobi jatuh ke bawah Pak. Mati ke kuburan. Karena sudah mulai nyusuk. Stop Pak. Yang kalau sebelum 40 kita hobi mancing, kalau sudah 40 stop. Gua udah 40, stop, gua mau mancing, stop. Dihentiin semua hobi-hobinya Pak. Sudah mulai lebih banyak bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama tetangga, bersama jamaah, orang-orang saleh, stop. Pak. Kita habisin itu Pak. Makanya Dr. Abdullah Nasi Ulwan sampai berkata, kenikmatan yang sesungguhnya bagi manusia adalah saat dia telah di atas usia 40. Kalau dia beriman sama Allah, maka sesungguhnya dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk siapa? Keluarganya, anaknya, cucunya, tetangganya, jamaah masjidnya. Udah, itu kenikmatan Pak. Tapi kalau masih 40, masih menghabiskan hobinya untuk kemaksiatan dan hal yang tidak berguna, maka sesungguhnya selain dia kehilangan kesempatan mendapatkan surga Firdaus, dia juga kehilangan kesempatan untuk selamat dari kematian yang husnul khatimah. Hati-hati Pak. Makanya wajar kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Lajnah Daimah sampai berkata, orang yang usianya di atas 40 tapi masih sibuk dengan hobi-hobi dan kesenangan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya, maka sesungguhnya dia telah sedang mempersiapkan kematian yang buruk buat dirinya. Hari ini udah habisin waktu. Enak banget kok Pak, habisin bersama istri, anak, cucu, dan lain sebagainya. Karena nanti pada saat kita 60, cucu akan terkenang. Wah, ayah saya, dia akan selalu mengenang ayahnya. Dan selalu akan mengenang ayahnya, dan dia akan selalu merawat ayahnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furuzihim hafizun. Orang yang ketiga yang selamat Pak, orang yang selalu menjaga apa yang ada di bawah perutnya. Pak, makanya dalam hadis Pak cuma ada 3 hadis yang berbunyinya sama seperti ini Pak. Dari seluruh hadis yang ada Pak, dari ribuan hadis ada, cuma ada 3 hadis yang bunyinya sama. Dan ini menunjukkan bahwa ini memberikan penegasan. Karena bunyinya begini. Inna ahwafa ma'ahafu. Sesungguhnya Rasulullah SAW takut dari hal yang paling ditakutkan. Takut dari hal yang paling ditakutkan. Bayangin Pak. Takut dari hal yang paling ditakutkan. Apa hal yang paling ditakutkan? Kata Rasulullah yang pertama, al-imati mudillun. Pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan Anda, yang menyusahkan Anda, yang membohongi Anda. Rasulullah paling takut dengan yang begitu Pak. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa, ya Allah, kalau ternyata kami dipimpin oleh seorang pemimpin
yang membawa kebaikan kepada kami, ya Allah, mudahkanlah. Kalau ternyata dia yang memimpin, ya Allah, ternyata dia membawa keburukan bagi kami semua, ya Allah, susahkanlah. Rasulullah sampai berdoa begitu, Pak. Yang kedua, inna akhwafa ma'akhafu ala ummati. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut, sesungguhnya aku paling takut dari hal yang paling aku takutkan, kullu munafiqu alimul lisan. Orang-orang alim, berilmu, yang lantas dia mengeluarkan patwa-patwa sesat di tengah kita semua. Ini udah mulai makin banyak nih, Pak. Orang-orang yang kemudian menyesatkan pandangan-pandangan, Pak. Makanya jangan heran. Kalau para ulamanya, Pak, telah banyak menyesatkan umat dengan merubah-rubah apa yang dalam Quran dan hadis, maka orang-orang bodoh seolah-olah akan menjadi seperti dai dan para ustadz. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi seperti kalimat perang. Kan ngaco. Nanti orang bodoh akan jadi seperti seorang dai dan ustadz. Banyak nggak sekarang, Pak? Banyak banget, Pak. Ya Allah, kita ngelihat, ya Allah, makin begitu saja, Pak. Akan makin berjejer orang-orang kemudian, ya, karena dia ngelihat, dia tahu nih orang alimnya telah menyesatkan umat dengan mengeluarkan fatwa sembarangan. Islam tidak sempurna, jangan takut untuk murtad. Masya Allah. Karena keluar fatwa-fatwa itu. Apalagi yang terbaru, seorang anak penghafal Quran, ayahnya kiai penghafal Quran, lantas kemudian dia ternyata menjual sebuah koin yang telah diharamkan oleh para ulama. Koin uang, Masya Allah. Kripto apa itu ya namanya? Padahal fatwanya sudah jelas, tapi masih coba untuk menghalalkan. Nah, itu bahayanya, Pak. Kalau seandainya sudah begitu, maka kullu munafiqu alimul lisan. Rasulullah takut tuh. Takut. Rasulullah takut. Makanya sampai dalam hadis yang lain, sesungguhnya fitnah yang lebih besar adalah fitnah Dajjal. Tapi sebelum fitnah Dajjal, maka fitnah terhadap orang-orang alim yang menyesatkan itulah yang aku takuti. Rasulullah. Maka yang ketiganya, inna akhwafa ala ummati. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada umatku ala ummati fi butunihim. Urusan perut dan bawah perut. Urusan perut apa, Ustaz? Apa ya Rasulullah? Urusan perut akan makin banyak orang yang akan menjadi para penjilat, para pengkhianat yang digambarkan dalam Al-Quran itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Masya Allah. Serem banget, Pak. Rasulullah udah ngasih gambaran. Itu perut. Bawah perut, maka akan makin banyaklah orang-orang yang kemudian menjadikan perjinahan-perjinahan, kemaksiatan-kemaksiatan sebagai sesuatu yang nanti akan dilegalkan. Maka, Pak, orang yang nanti selamat di akhir zaman, Pak, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Makanya Islam membuka ruang yang namanya ta'adud, poligami. Poligami itu diberikan ruang untuk mencegah itu semuanya. Makanya dalam hadis, Pak, kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti satu laki-laki, Pak, berbanding 50 wanita. Dalam hadis yang lain, satu laki-laki berbanding 51 wanita nanti, Pak, di akhir zaman. Di Indonesia sudah lebih banyak laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Di dunia ini yang paling banyak, Pak, India. Karena 1:11. 1:11, Pak. Di Indonesia sudah diperkirakan 1:4 atau 1:5. Cuma persoalan ta'adud harus dijelaskan kemudian dengan cara yang benar agar poligaminya berlaku dengan cara yang benar. Yang lagi viral di TV One, ada seseorang yang kemudian poligami lantas ditangkap. Kenapa dia ditangkap dan dipenjarakan, dihukum 7 tahun? Karena dia memalsukan dokumen supaya dia bisa nikah lagi. Itu lain lagi, Pak. Oh, itu pemalsuan. Maka nggak perlu ada pemalsuan karena sudah diberikan ruang dengan sebaik-baiknya. Walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kelompok berikutnya yang nanti masuk dalam surga Firdaus adalah orang-orang yang memegang amanahnya. Maka, Pak, hati-hati. Saya harus ingatin, Pak, yang namanya janji itu ada 3 dalam Islam. Yang pertama disebutnya mitsaqan ghalizah. Mitsaqan ghalizah itu, Pak, perjanjian yang berat.
perjanjian yang berat itu dalam Al-Quran cuma 3. Artinya 3 ini dianggap sejajar. Kalau ada yang disebutkan namanya sama, yang pertama wa'idz akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Perjanjian yang berat yang pertama dalam Al-Quran adalah perjanjian bangsa Bani Israel dengan Allah. Kalau seandainya kamu memasuki kota Palestina, maka kamu nanti akan menjadi orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah memasuki kota Palestina, penduduk Palestina direbut, dihinakan, dizalimi, dan dia tidak taat sama Allah. Itu perjanjian Mitsaqan Ghaliza. Yang kedua pernikahan, Pak. Pernikahan itu disebutnya Mitsaqan Ghaliza, perjanjian yang berat. Maka jangan main-main dengan pernikahan yang kita lakukan. Karena perjanjian yang berat itu sesungguhnya bukan cuma dia dengan manusia, tapi perjanjian dia dengan Allah. Yang ketiga adalah perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala agar mengajak umatnya menyembah Allah, bukan menjadikan dirinya sebagai Tuhan di tengah mereka semua. Itu Mitsaqan Ghaliza. Yang kedua, ada yang namanya nazar. Pak, jangan pernah bernazar. Karena nazar itu nggak pernah ada kebaikannya dengan siapapun. Hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya orang yang bernazar, kalau dia ternyata telah menebus semua nazarnya, maka dia nggak dapat pahala apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia kemudian mengingkari nazarnya, maka sesungguhnya dosanya sangat besar. Karena nazar itu adalah perjanjian dia dengan Allah langsung. Dengan kalimatnya wallahi, demi Allah. Maka syarat matlab dari sebuah nazar adalah mengucapkan demi Allah. Ustadz, saya mengucapkan, saya bernazar, kalau saya naik jabatan, maka saya akan kemudian memotong 2 ekor kambing. Tapi nggak ada kalimat demi Allah, itu bukan nazar. Jadi nazar itu harus ada wallahi, demi Allah. Makanya semua orang yang mengucapkan kalimat demi Allah, Pak, hati-hati. Itulah nazar sama Allah. Telah bersumpah atas nama Allah, maka disebutnya qasamah. Dia telah bersumpah atas nama Allah, hati-hati. Kalau ternyata kamu bersumpah atas nama Allah lantas kamu berdusta dan berbohong, maka sesungguhnya kamu telah memiliki dosa yang sangat besar, yang bahkan seandainya dipikul oleh dalam satu kampung, dalam satu kota, dosanya itu dipikul, maka sesungguhnya mereka tidak akan sanggup untuk memikulnya. Bahaya banget nazar. Jadi jangan pernah bernazar, Pak. Nggak ada kebaikannya sedikit pun. Ya, yang ketiga adalah janji biasa, Pak, antar manusia. Itu disebutnya sebagai hutang. Maka akan ditagih janji itu sampai dia kemudian ternyata memutihkan atau mengikhlaskan. Maka Pak, tunaikan semua amanah-amanah yang hari ini kita telah sampaikan, kita lakukan dan lain sebagainya. Dan terakhir, walladzina hum alla salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang salat, orang-orang yang menepati salatnya di tepat waktunya, Pak. Maka itu sebabnya, Pak, kalau salat usahakan tepat waktu. Salat tepat waktu di masjid, Pak, agar kita selamat. Karena orang-orang yang salat tepat waktu, Pak, maka sepanjang dia kemudian datang ke masjid, musola, sepanjang itulah para malaikat mendoakannya. Kapan sampai berhentinya? Sampai dia keluar dari masjid atau musola. Kalau sudah dia pulang, Pak, udah malaikat, Pak, berhenti untuk kemudian mendoakannya. Nanti setiap kali melakukan kebaikan akan didoakan kembali. Maka, Pak, itu sebabnya Imam Syafi'i sampai mengingatkan, kalau mau datang ke masjid, usahakan 5 atau 10 menit sebelum azan. Kita usahakan gitu, Pak. Luangin waktu 5 sampai 10 menit. Makanya 5 sampai 10 menit kadang-kadang ada yang ngingetin bahwa sebentar lagi akan azan. Waktunya sholat. Akan azan, sholat. Jadi 5 menit disetel kaset ngaji, 5 menit ngingetin jamaah untuk waktu datang. Ustaz, apakah itu mengganggu? 5 sampai 10 menit dalam kaidah fikih atau bahasa sederhananya 40 ayat. 40 ayat sebelum datang waktu sholat, ingatkan jamaah. Diingatkan aja banyak yang gak datang, apalagi gak diingetin. Jadi diingetin itu untuk mengingatkan. Itu bukan mengganggu. Makanya dalam kaidah fikih boleh kita mengingatkan seseorang sebelum datang waktu sholat 5 sampai 10 menit atau 40 ayat. Jangan pas setengah jam udah ngingetin, nanti dia mengganggu. Nah, 5 sampai 10 menit. Kalau udah 10 menit, karena ada orang yang kalau subuh, Pak, pasti akan buang air besar dulu,
beres-beres dulu. Saya termasuk orang yang kalau misalnya subuh pasti akan buang air besar dulu, Pak. Makanya saya selalu kemudian datang, bangun selalu lebih awal supaya membersihkan dulu. Kalau enggak datang pas, misalnya subuh kemudian jam 4.40 Pak, nggak bisa saya bangun jam 4.40, pasti jadi masbuk. Karena nggak bisa. Itu sebabnya kenapa imam pada rakaat pertama kalau subuh panjangin dikit. Panjangin dikit. Maka Ustaz kalau rakaat pertama panjangin rakaat pertama. Ntar rakaat kedua pendekin. Agar apa? Agar kasih kesempatan yang lain untuk bisa datang. Nah, kasih kesempatan. Di tempat saya itu imam tuh rakaat pertama Pak subuh panjang banget. Tapi rakaat kedua pendek banget. Kasih kesempatan kita yang takutnya masbuk. Karena keutamaan sholat subuh itu luar biasa Pak. Keutamaannya sangat besar buat kita semua. Itu 5 kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk Pak di dalamnya. Kalaupun kita tidak dapat dari 5 hal tersebut Pak, kita berharap dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang nanti akan ngajak kita masuk ke dalam surga Firdaus. Surga yang paling tinggi dengan semua keistimewaan dan kemuliaan. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tanyakan, silakan. Ya. Ya. Pertanyaan itu sebenarnya pernah ditanya dan pertanyaan itu menggelitik. Pertanyaan itu ditanya kepada Nasruddin Haja. Nasruddin Haja itu dikenal dengan sebutan siapa? Abu Nawas. Nah, Abu Nawas pernah ditanya juga begitu. Ya, Abu Nawas pernah ditanya, apakah kemudian surga itu ada kuotanya? Abu Nawas lantas kemudian menjawab. Abu menjawab dengan kalimat, itu sebabnya kenapa Allah buat wasari'u ila ma'firatim mir rabbikum wa zannatin arduhas samawati wal ard. Itulah sebabnya kenapa Allah buat surga itu seluas langit dan bumi. Nah, seluas langit dan bumi, bumi itu kecil dibandingin dengan surga, ya artinya apapun yang ada di dalam bumi dengan mudah dimasukkan ke dalam surga. Itu salah satu. Dalam hadis yang lain Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu berada di emperan-emperan surga, di pinggiran-pinggiran surga. Tapi apa kemudian kata Rasulullah SAW? Meskipun dia berada di emperan surga, sesungguhnya luasnya saja sudah 7 kali lipat dari luas langit dan bumi. Jadi nggak mungkin akan kehabisan kuota Pak. Yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i membuat tamsil perumpamaan kepada santrinya. Kata Imam Syafi'i, tahu nggak? Kenapa Allah buat surga itu seluas langit dan bumi, dan Allah buat itu neraka, lubang masuknya itu seperti lubang hidung kecil Pak. Hawiyah, sumur kecil. Lubang masuknya itu Pak, dibuat oleh Allah kecil, meskipun nanti dalamnya lega, itu dibuatnya kecil. Kata Imam Syafi'i. Lantas kata Imam Syafi'i, Allah ingin membuat tamsil kepada kita, surga seluas langit dan bumi agar semua orang berlomba-lomba masuk ke dalamnya. Dan Allah buat itu pintu masuk neraka itu hawiyah seperti sumur kecil agar orang jangan masuk ke dalam neraka. Makanya kata Imam Syafi'i, orang masuk neraka itu seperti memasukkan lengan ke dalam hidung. Ini Pak, kepalan tangan ke dalam hidung, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, pasti dari kelingking dulu masuk, dipaksa Pak. Hancurlah jasadnya. Imam Syafi'i membuat tamsil. Tapi herannya Pak, kata Imam Syafi'i sambil bersedih berkata, meskipun surga dibuat seluas langit dan bumi, tetap yang antrinya sedikit. Sementara yang kemudian neraka yang dibuatnya kecil lubangnya, antrinya banyak. Menangislah Imam Syafi'i. Masya Allah, maka itu jadi renungan. Jadi insya Allah kita gak kehabisan kuota Pak. Meskipun ada hadis yang lain menyebut, ya Adam, kata Rasulullah Subhanahu Wa Taala berkata dalam diskusi, ya Adam, bawa masuk manusia ke dalam neraka. Maka Adam lantas bertanya, ay Rabbi, berapa banyak orang yang harus aku masukkan ke dalam neraka? Lantas kemudian Allah berkata, ya Adam min kuli alpin, dari tiap 1000 orang, wawahidu fil jannah, cuma 1 yang masuk ke dalam surga. Dari 1000 orang Pak,
999 orang masuk ke dalam neraka. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, banyak orang yang lebih antrinya ke dalam itu. Makanya Rasulullah pas setelah masuk ke dalam surga nangis. Lantas cepat Pak, masuk ngelihat bagus langsung keluar. Lantas kemudian ditanya, ya Rasulullah kenapa cepat banget keluar? Kata Rasulullah, saya khawatir banyak umatku yang masuk ke dalam neraka dan tidak sedikit umatku yang masuk ke dalam surga. Karena sesungguhnya surga itu dipenuhi hufatil jannah bimakarihi wa hufatin nar bisahawati. Surga itu dipenuhi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sementara neraka dipenuhi oleh sesuatu yang menyenangkan dirinya. Nah, berjalan bersama kemudian macam-macam Pak. Hari ini kesenangan-kesenangan dunia Pak, itu menyenangkan kita Pak. Padahal meskipun tidak mendatangkan kebaikan apapun buat kita semua. Itu sebabnya Pak, jangan terlalu mencintai dunia karena kita tidak membawanya. Kalaupun hari ini Allah kasih dunia Pak, jadikan sedekah, infak, wakaf sebagai jalan untuk menyempurnakannya. Apa kalau hari ini dikasih dunia Pak, perbanyak infak, sedekah, zakat. Karena itu nanti akan menyelamatkan kita semua. Baik, ada lagi? Ya. Dua pertanyaan boleh? Ya. Jadi kalau nanti kan kita di sini kan fisik tubuh kita ini kan hanya ada di dunia ya. Kita nggak akan di nggak tahu ya. Kita kembalikan di surga. Terus yang kedua, ya kan kalau kita di dunia ini kan dikasih nafsu, hawa nafsu. Untuk karena sebagai bentuk ujian, apakah di surga kita pasti akan memiliki hawa nafsu? Ya. Apakah nanti kita di akhirat itu ada jasadnya? Ada. Ada jasadnya. Apakah nanti kemudian kita di padang mahsyar kita ada jasadnya? Ada. Apakah sama seperti yang hari ini kita kemudian pegang hari ini di dunia? Iya. Kita jasadnya seperti ini Pak. Nanti. Cuma berbeda dalam cara kemuliaannya. Cara Allah memuliakannya. Nanti ada yang kemudian dibangkitkan dalam keadaan lumuran darah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak. Tapi bentuk wajah kita seperti ini. Kecuali nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surga. Usia kita 30-an, kita nggak ada lagi uban. Muka kita yang kemudian tadinya hitam jadi putih bersih. Tapi orang istri kita yang kalau masuk surga mengenali, ini suaminya. Ini suaminya. Tapi apakah nanti di padang mahsyar kita fisik seperti ini? Iya. Makanya ada yang kemudian ternyata orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya, gali itu tanah. Digali tanah, lantas dia ngambil kemudian tengkorak, lantas diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang bisa bangkitin orang sudah jadi tengkorak begini? Sampai ditantang begitu Rasulullah. Kamu pasti majnun, kamu gila, bagaimana mungkin? Hatta atanal yakin. Tapi nanti, kata Rasulullah SAW, kelak nanti baru kita meyakini saat kemudian ternyata kita telah menjadi jasad, bahwa sesungguhnya telah menjadi mayit, maka saat itulah kita meyakini bahwa kemudian masih ada kehidupan setelah itu semua. Nanti kita bangkit Pak. Kita bangkit dalam keadaan seperti ini. Cuma nanti pakaiannya semuanya putih. Kita akan dibangkitkan padang mahsyar dengan pakaian dalam keadaan putih semuanya. Maka itu sebabnya perbaguslah kain kafanmu. Kain kafannya diperbagus. Jadi kain kafannya jangan yang brudul, ditarik begitu Pak. Tuh kan yang brudul tuh Pak. Cari kain kafan yang agak bagus Pak. Makanya dari sekarang kita sudah beli kain kafan Pak. Karena bisa jadi nanti kalau kematian semakin banyak, kain kafannya makin susah, kita dapat kain kafan yang jelek. Saat bukankah orang yang beriman akan dapat kain kafan dari surga? Iya. Akan dapat kain kafan dari surga. Tapi kain kafan dari surga Pak, bisa jadi cuma berbentuk wangi-wangian yang paling indah, bercahaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak dapat kain kafan dari surga, maka perbaguslah kain kafan kita di dunia, yaitu dengan amaliyah dan amalan-amalan kebaikan. Itu jadi akan jasad. Bagi yang kedua, apakah nanti di akhirat ada hawa nafsu? Hawa nafsunya Pak, kita nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi kedengkian. Jadi nanti kalau sudah dalam surga, ada sebuah namanya bangunan Al-Qantara. Seseorang yang telah melewati jembatan As-Sirat sebelum masuk ke dalam surga dan neraka, orang yang belum masuk dalam surga, orang dikumpulkan dulu di bangunan Al-Qantara, dibelah dadanya Pak. Dalam hadis itu dibelah dadanya, seperti Rasulullah SAW waktu kecil dibelah dadanya, dibersihkan semua kotoran-kotoran kebencian, kedengkian. Setelah itu baru masuk surga.
Dia nanti masuk surga sudah nggak ada, Pak. Jadi kalau yang misalnya kemudian ternyata dia punya istrinya 2, 3, nggak ada kebencian, udah bersih, Pak, bebas saja. Apakah dia masih punya nafsu? Ya nafsunya nafsu kebaikan, Pak. Kita bisa mendatangi istri berulang-ulang, kita bisa kemudian minta bidadari dan lain sebagainya. Semua kenikmatan yang kemudian di dunia, Pak, bisa kita rasakan di surga. Dan itu halal. Bedanya di dunia masih ada yang haram. Makanya dibatasi oleh hukum syariat. Tapi nanti di akhirat kita bisa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa minta apapun yang dilarang dan lain sebagainya, kita bisa minta apapun. Karena itu semua kenikmatan. Maka disebutnya kullu sururu fih. Semua kenikmatan di dunia itu bisa kita rasakan di surga. Nah, jadi sementara tahan dulu di dunia. Nanti di akhirat kita insya Allah bisa dapat semuanya, Pak. Asal bersabar dari itu semua. Mungkin itu, jelas ya. Barangkali itu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan sholat suruk dan kumpul bersama. Nanti saya mohon izin, mungkin nggak bisa ikut bersama-sama sarapan karena saya harus berangkat jam 7. Saya sudah ditunggu di Cikupa karena saya harus segera berangkat lagi, Pak, ke kota. Jadi hari ini sengaja datang karena sudah berapa bulan nggak sempat bisa silaturahim. Alhamdulillah sehat semua, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan Ramadan kita bisa ngumpul lagi, Pak. Mudah-mudahan kita bisa pulang kampung. Kangen banget, saya udah pengen pulang ke Tegal nih, Pak. Kalau dilarang lagi rasanya ya Allah, sedih banget tuh, bertahun-tahun kagak pulang. Mudah-mudahan kita bisa pulang kampung, Pak, dan kita bisa melaksanakan umroh nih. Kayaknya udah pada kangen ya, Pak. Kangen banget nih. Tapi kalau kelamaan pas 10 hari di karantina, ya Allah, rasanya, aduh. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.